Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tumbuh kembang anak prenatal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama Elmi Siti Nurbaiti, yang kedua saya sendiri Irna Rahmawati Fauzia, yang ketiga Rini Rahmawati, yang keempat Rina Mariani, yang kelima Melianti, yang keenam Mela Komalasari, dan yang terakhir Zakia Hapsari. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu pemaparan mengenai tumbuh kembang anak prenatal. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif seseorang yang berhenti secara kematangan fisik pada manusia, berguna untuk menyempurnakan struktur organ dan berkenaan dengan aspek jasmani dan rohani. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan kualitatif yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia, serta berguna untuk menyempurnakan fungsi psikologis dan berkenaan dengan aspek rohani serta psikis. Nah, di sini bisa kita bedakan bahwa pertumbuhan itu sampai mencapai kematangan seseorang, dan pertumbuhan itu juga dilihat pada kuantitatif. Contohnya pertumbuhan pada berat badan, pertumbuhan pada tinggi badan seseorang. Dan pertumbuhan ini juga terlihat di luar diri seseorang, serta pertumbuhan fokus pada kuantitatifnya saja. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan kualitatif yang berlangsung pada diri seseorang sepanjang hidupnya sehingga menutup usia. Pertumbuhan itu juga terlihat di dalam individu seseorang, serta pertumbuhan dikaitkan dengan kualitatif dan kuantitatifnya. Masa prenatal ditandai dengan proses pembentukan sistem jaringan struktur organ-organ fisik sebelum lahir, merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran sekitar 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan berperilaku. Pada masa prenatal, tentunya janin dalam kandungan calon ibu mengalami pertumbuhan, baik mulai dari proses pembuahannya sampai pada kelahiran. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada periode ini, terjadi perkembangan yang relatif singkat, namun pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Masa prenatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Para ahli menyebutnya sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan, dan perilaku yang baik atau tidak. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada perkembangan janin dan berpengaruh pula pada tahap-tahap perkembangan emosi dan intelektualnya. Periode prenatal terbagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase terminal waktu.
fase terminal, yaitu waktu 2 minggu pertama. Yang kedua, fase embrional, yaitu waktu 6-8 minggu berikutnya. Yang ketiga, fase fetal atau mulai minggu ke-8 sampai dilahirkan. Faktor genetik merupakan suatu kondisi di mana leluhur atau pendahulu kita atau dalam garis besar hubungan darah yang sama yang sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Peranan faktor genetik merupakan modal dasar yang mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Di antaranya jenis kelamin, ras atau suku bangsa, dan faktor bawaan yang sifatnya patologik atau penyakit bawaan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang cukup penting dalam proses tumbuh kembang si kecil hingga dewasa. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi peluang tercapainya potensi diri secara maksimal untuk seseorang. Dan ternyata faktor lingkungan dapat mempengaruhi tumbuh kembang si kecil sejak ia berada di dalam kandungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya atau tidaknya potensi bawaan. Faktor ini disebut juga milieu, merupakan tempat anak tersebut hidup dan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak. Adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan postnatal yaitu lingkungan biologis, ras atau suku bangsa, selanjutnya jenis kelamin, lalu umur, terus gizi, lalu perawatan kesehatan, lalu kepekaan terhadap penyakit dan penyakit kronis. Selain faktor lingkungan prenatal, terdapat juga faktor lingkungan postnatal atau bisa disebut dengan setelah kelahiran. Ada pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan postnatal, yakni pertama, lingkungan biologis, misalnya jenis kelamin, nutrisi, penyakit kronis, dan metabolisme. Kedua, lingkungan fisik, seperti kebersihan, cuaca, dan keadaan rumah. Yang ketiga, lingkungan psikososial, misalnya stimulasi, motivasi belajar, teman, dan stres. Yang terakhir, lingkungan keluarga. Peran orang tua sangat penting, seperti memastikan agar si kecil mendapatkan stimulasi yang cukup, tepat usia, dan berkualitas, agar ia mencapai potensi maksimalnya. Tumbuh kembang yaitu yang ke-1 yaitu masa prenatal, masa mudiga atau embrio, konsepsi sampai dengan 8 minggu. Yang kedua, masa janin 9 minggu sampai dengan lahir. Yang kedua, masa bayi dari 0 sampai dengan 1 tahun. Masa neonatal dari 0 sampai dengan 28 hari. Yang ke-1 neonatal dini 0 sampai dengan 7 hari. Yang kedua, neonatal lanjut 8 sampai dengan 28 hari. Yang ketiga, masa pasca neonatal. 1. Masa prasekolah dari umur 1 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang kedua, masa sekolah dari umur 6 tahun sampai dengan 10 tahun. Yang ketiga, masa remaja dari umur 6 tahun sampai dengan 18 tahun atau 20 tahun. Jadi kesimpulannya, manusia mengalami perkembangan sejak sebelum dilahirkan, masih dalam kandungan atau biasa disebut dengan periode prenatal. Dalam periode prenatal terdapat tahapan-tahapan perkembangan, ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Demikian pemaparan dari kelompok 5 mengenai tumbuh kembang anak prenatal. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Jadi, pada bayi yang baru lahir, badannya menguning atau terjadi kebiru-biruan. Faktor badan bayi menguning diantaranya faktor brilian. Brilian sudah dibawa semenjak lahir bayi di dalam kandungan. Setelah lahir diproses oleh hati, tetapi kandungan brilian, kalau kandungan briliannya normal, maka akan normal pula. Nah,
mungkin bayi yang menguning itu diantaranya kurang dijemur. Solusinya bisa dijemur langsung di bawah terik matahari atau diberi sinar cahaya lampu pada badannya saja. Terus faktor apakah yang terjadi pada bayi yang genek istilahnya atau badannya kebiru-biruan? Mungkin itu adalah ada beberapa faktor yang tidak normal, atau mungkin itu ada ada faktor yang berlebihan. Terdapat banyak cara untuk mengatasi stres pada ibu hamil, yaitu ibu harus fokus pada bayi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, utarakan perasaan. Jadi apabila ibu hamil sedang marah, kesal, sedih, itu harus diutarakan, jangan dipendam sendiri. Selanjutnya yaitu lakukan olahraga yang ringan. Selanjutnya ada lagi coba terapi tambahan, misalnya dipijat. Selanjutnya yaitu lakukan hal yang ibu hamil sukai atau melakukan hobi masing-masing pada ibu hamil. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.